Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Novita Putri Sabrila dengan NIM A1D1235053. Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Program Studi S1 Gizi, Universitas Megarizky Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pencegahan stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik dan mental anak terhambat karena kurangnya gizi yang memadai selama 1000 hari pertama kehidupannya, yang dimulai dari masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Ini adalah masalah serius yang mempengaruhi generasi muda kita dan berdampak besar pada masa depan negara kita. Mari kita pahami mengapa pencegahan stunting sangat penting. Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi dan sosial. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki performa pendidikan yang lebih rendah, produktivitas yang terbatas, dan risiko penyakit kronis yang tinggi di masa dewasa. Hal ini akan berdampak buruk pada kemampuan negara untuk bersaing dalam pasar global dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu langkah paling penting dalam mencegah stunting adalah memberikan gizi yang cukup kepada ibu hamil dan anak-anak pada masa awal kehidupan mereka. Ibu hamil perlu mendapatkan perawatan prenatal yang baik dan nutrisi yang memadai agar bayi yang dikandungnya memiliki kondisi yang optimal saat lahir. Setelah kelahiran, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan sangat penting. ASI mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi dan memberikan perlindungan terhadap penyakit. Selanjutnya, kita harus mempromosikan praktik pemberian makanan tambahan yang sehat dan bergizi setelah usia 6 bulan. Penting untuk memberikan makanan pendamping ASI yang kaya akan zat gizi seperti protein, zat besi, kalsium, dan vitamin A. Selain itu, pendidikan tentang pentingnya makanan sehat juga harus disebarkan kepada masyarakat agar mereka dapat membuat pilihan makanan yang tepat untuk anak-anak mereka. Selain aspek gizi, sanitasi yang buruk juga dapat menjadi penyebab stunting. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang layak, seperti toilet dan air bersih. Pencegahan penyakit menular juga sangat penting karena infeksi berulang dapat mengganggu penyerapan nutrisi dan pertumbuhan anak. Pemerintah juga memiliki peran besar dalam pencegahan stunting. Mereka perlu mengalokasikan dana yang cukup untuk program gizi dan kesehatan anak, serta mengawasi pelaksanaan program-program tersebut. Selain itu, penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting harus menjadi bagian integral dari kebijakan pemerintah. Dan mari kita ingatkan untuk semua bahwa anak-anak adalah masa depan bangsa kita. Kita semua memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melindungi mereka dari stunting dan memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dengan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat. Kita semua dapat mewujudkan generasi yang lebih sehat dan cerdas yang akan menjadi pilar kemajuan negara kita di masa depan. Mari kita semua bersama-sama berjuang untuk pencegahan stunting dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia.
Dan ada 3 elemen yang perlu diperhatikan dalam pencegahan masalah stunting, yakni perbaikan pola makan, pola asuh, serta pemberian sanitasi dan air bersih. Pola makan, jumlah dan kualitas gizi makanan yang kurang menjadi salah satu penyebab stunting pada anak. Anda perlu membiasakan gizi seimbang dalam makanan anak sehari-hari. Ada beberapa cara untuk mencapai gizi seimbang, yakni perbanyak sumber protein serta konsumsi sayuran dan buah. Dalam satu piring, setengahnya dapat diisi sumber protein baik, hewani maupun nabati. Buat proporsinya lebih banyak dibanding karbohidratnya. Sisanya Anda dapat mengisinya dengan sayur dan buah. Pola asuh, perilaku orang tua juga andil dalam pencegah stunting. Pola asuh yang baik termasuk dalam pemberian makanan menjadi penting. Edukasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja dalam hal ini dibutuhkan karena mereka adalah calon ibu dan calon keluarga. Dengan pemahaman yang baik, masalah stunting dapat dicegah sejak ini. Jangan lupakan juga imunisasi agar anak mendapatkan kekebalan dari penyakit berbahaya. Anda dapat mengaksesnya secara gratis di posyandu atau puskesmas terdekat. Sanitasi dan akses air bersih. Resiko infeksi pada anak dapat meningkat apabila akses air bersih dan sanitasi di lingkungan rumah buruk. Riset Harvard Chan School menyebut diare adalah faktor ketiga yang memicu gangguan kesehatan tersebut. Adapun salah satu pemicu diare berasal dari kotoran yang masuk ke dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, Anda perlu membiasakan cuci tangan serta tidak buang air besar sembarangan pada keluarga. Di sini, peran orang tua, terutama ibu, sangat penting dalam mengelola kesehatan di keluarga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun yang ke-18 untuk Universitas Negara Islam Makassar. Semoga terus berkembang dan jaya, menemukan bibit-bibit yang unggul dan tetap berkarya dalam menghasilkan generasi muda yang bermutu